Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, saya Romagus Ceser mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes." Ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Ini dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tapi kalian tidak melihat. Kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kau kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa konfrater yang meninggal dunia pada usia masih muda, pada usia masih sangat produktif. Ada yang usia masih 40, ada yang usia 50 ke bawah. Tetapi meninggal pada usia yang relatif masih sangat bagus untuk bekerja, untuk produktif dan sebagainya. Ketika mereka rata-rata ketika mulai ditangani dokter, itu rata-rata sudah pada stadium atau kondisi yang agak susah untuk disembuhkan lagi. Sudah stadium-stadium yang parah. Yang membuat sedih itu adalah kenyataan bahwa mereka sebetulnya sudah merasakan banyak gejala jauh sebelumnya. Bertahun-tahun. Tetapi tidak pernah menganggapnya serius. Dan karena itu juga tidak pernah membuat, katakanlah itu penanganan yang serius. Penyakit yang berbahaya itu pun kemudian diperlakukan seperti sakit-sakit yang, katakanlah, sakit ringan lainnya. Sudah sangat terlambat ketika misalnya penyakit kemudian bisa diidentifikasi, didiagnosa, sudah stadium yang susah atau berat sekali untuk disembuhkan. Penyesalan yang datang kemudian lalu memang tidak mengubah kenyataan tragis ini. Hanya mujizat yang bisa membuatnya menjadi terbalik. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengingatkan para murid dalam kutipan Injil hari ini untuk selalu awas, selalu waspada, selalu berhati-hati kepada ragi kaum Farisi dan Herodes. Ada 2 hal pokok yang melekat pada 2 kelompok ini, Farisi maupun Herodes. Kaum Farisi sangat melekat pada karakter munafik atau kemunafikan. Dan Herodes, kita tahu saudara-saudari, karakternya adalah karakter serakah. Jadi kemunafikan dan keserakahan. Secara sepintas kelihatannya kedua kelompok ini melakukan hal yang benar. Sekali lagi, sepintas. Kaum Farisi sangat memperhatikan tradisi dan hukum-hukum agama, peraturan-peraturan secara detil.
Sedangkan Herodes sangat memperhatikan ketertiban dan kesejahteraan umum. Meskipun harus melaksanakan dengan cara tangan besi. Namun Yesus mengingatkan para murid saudara-saudari agar jeli, agar waspada, agar berhati-hati memperhatikan cara hidup mereka agar tidak kemudian sampai terperdaya, tidak kemudian terjebak dalam ragi orang Farisi atau ragi Herodes, kemunafikan dan keserakahan. Mereka dapat diibaratkan sebagai kanker yang sangat berbahaya, bertumbuh dengan diam, pelan-pelan, kadang-kadang tanpa disadari, tetapi sangat mematikan. Kalau tidak diwaspadai, besar kemungkinan bahwa para murid juga akan terjebak minimal atau terperdaya oleh situasi kemunafikan dan keserakahan. Yesus menegur mereka karena para murid menyederhanakan persoalan. Simplifikasi, seakan-akan itu hal biasa, sederhana. Yesus berbicara tentang ideologi hidup dan para murid hanya memahaminya sebatas urusan rezeki sehari-hari, sebatas urusan roti saja. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, satu kelemahan yang harus kita perhatikan saudara-saudara adalah kecenderungan untuk meremehkan sumber-sumber dosa dan penghancur keselamatan. Sering dengan mudah kita merasionalisasi suatu kesalahan dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam pembenaran, dengan berbagai macam simplifikasi, atau merelatifkan situasi. Itu kan hanya kesalahan normal, siapapun bisa melakukannya. Itu kan masih sangat manusiawi. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, yang seringkali kita lupakan adalah kesalahan kecil itu sedikit demi sedikit menggerogoti, menumpulkan suara hati, menjebak kita dalam situasi munafik dan serakah. Suara hati yang tumpul tidak mampu membaca dengan terang kehendak Tuhan. Suara hati yang tumpul tidak mampu mempertimbangkan sesuatu secara tegas, benar atau salah, layak atau tidak layak, dan sebagainya. Suara hati yang tumpul inilah saudara-saudari yang merusak seluruh bangunan rohani yang telah dibentuk. Kesalahan kecil yang dimulai hanya dengan mengabaikan sumber dosa itu bisa berakhir dengan sangat fatal, yakni tidak mengambil bagian dalam keselamatan Tuhan. Maka sekali lagi saudara-saudari, waspadalah terhadap ragi Farisi yaitu kemunafikan dan ragi Herodes yaitu keserakahan. Mari kita mewaspadai hal-hal kecil yang seringkali kita pelihara, kita biasakan, kita jadikan sebagai kebiasaan, lalu kemudian ternyata sudah menggerogoti kita sampai jauh. Dia sudah menjebak kita, dia sudah kemudian mencengkram kita tanpa bisa keluar lagi dari sana. Hati-hati sekali lagi terhadap ragi orang Farisi yaitu kemunafikan dan ragi Herodes yaitu keserakahan. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari. Semoga kita hanya memikirkan dan melakukan yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, supaya kami senantiasa waspada terhadap ragi Farisi yaitu kemunafikan dan ragi Herodes yaitu keserakahan. Supaya kami mampu membiasakan, mengkondisikan hal-hal baik sekecil apapun itu untuk membentuk karakter kami sebagai pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan, sertai, dan bimbing kami selalu agar hanya melakukan hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang kudus,
sebagaimana kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.